Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di sungai Nil. Ibunya merasa sedih, musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya, dilepaskan di sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir, dan kemudian lama-kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk asli negeri Mesir akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel, sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Qibti, akhirnya mendolimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun ya mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. Maka lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah memberikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. "Idz auhayna ila ummika ma yuha, an ikdhifihi fit tabuti faghdifihi fil yammi, falyulqihil yammu bis-sahil ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lah." Tatkala kami mewahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya, tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di sungai Nil. Tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, keranjang Nabi Musa melewati istana Fir'aun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faltaqatahu alu fir'aun liyakuna lahum aduwwan wa hazana." Maka ternyata Musa alaihissalam si kecil ditemukan oleh istri Fir'aun. Dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Fir'aun tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin melihara Musa. Fir'aun yang tadinya ingin membunuh anak-anak harus tunduk kepada istrinya. Kita tahu bagaimana suami sering tunduk kepada istrinya. Fir'aun saja tunduk kepada istrinya. Akhirnya apa? Sang anak dipelihara di Musa kecil, yang masih kecil alaihissalam, dipelihara di istana Fir'aun. Lihatlah anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan berhasil selamat dari kejaran Fir'aun, maka dia akan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin, di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Fir'aun, bahkan menjadi anak angkat Fir'aun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya istri Fir'aun begitu sayang kepada Nabi Musa yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, "Faraja'naka ila ummika kay taqarra ainuha wa la tahzan." Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Fir'aun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Fir'aun. Luar biasa, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada ibunya Nabi Musa dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita terkena musibah, jika kita sudah berusaha dan berdoa ternyata ada suatu hal yang membuyarkan cita-cita kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah buka seketika itu pula.
Terkadang hikmah tersebut Allah buka setelah bertahun-tahun. Terkadang hikmah tersebut tersembunyikan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah akan tampakkan di akhirat. Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya.